Yesus akan menganugerahkan kepada pengikut-pengikut Yesus ini dengan surga. Bukan Yesusnya, tapi Bapa. Dia nanti akan mengakui di hadapan Bapa. Barang siapa yang menolak Yesus, maka dia akan menolaknya di hadapan Bapa. Barang siapa yang mengakui Yesus, maka Yesus akan mengakuinya di depan Bapa. Yang diakui oleh Yesus di depan Bapa inilah yang dibangkitkan untuk memperoleh hidup, yaitu surga. Bukan maksudnya Yesus, akulah Tuhan, bangkit, kau bangkit, mau mana, bangkit, aku hidup, simsalabim, hup, kau aku berhidup ya, hup. Bukan begitu maksudnya. Yang diberi hidup kekal oleh Yesus itu adalah dia yang akan diakui oleh Yesus di hadapan Bapa. Begitu juga di Nabi Islam, Nabi Isa. Makanya dikatakan bahwasanya dia akan datang sebagai hakim untuk menentukan siapa yang mengikuti ajarannya dan siapa yang menyelewengkan ajarannya. Coba Anda lihat Matius 7 nomor 23. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ada pengusiran. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa itulah yang memperoleh hidup. Nah, yang melakukan kehendak Bapa yang mana? Yang percaya aku rasul, yang tidak menghapus ajaranku, yang melakukan pekerjaan yang aku lakukan, yaitu dari Bani Israel, yang bukan serigala yang berpura-pura domba. Itu yang diberikan hidup. Maka Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti mengenal engkau satu-satunya Tuhan harus benar-benar mengenal. Apa keinginanmu? Agar kamu disembah, agar kamu ditaati, agar kamu dituruti, agar larangan perintahmu itu jangan dilakukan. Itu baru memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau dikatakan Yesus memberi hidup yang kekal, maksudnya bukan aku berikan kau hidup yang kekal, hiduplah. Oh, bukan begitu. Berikan hidup kekal itu maksudnya mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan sama dengan mengikuti cara pola hidup keberagamaan Yesus. Barang siapa sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Di sebagian itu termasuk firman Tuhan, karena itu betul. Orang Kristen juga mengakui sebenarnya Yesus utusan, cuman utusan yang bagaimana kan begitu. Makanya saya bacakan. Dikatakan, aku telah turun dari surga misalnya. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, tadi sudah dibaca ya soal berkuasa untuk memberikan hidup kekal dan membangkitkan. Di klaim yang lain juga ada lagi, Bang Sumeni, saya bacakan lagi nanti tanggapan jenengan gimana. Tapi bukan soal prosesi atau teknis ya, misalkan membangkitkan haba-haba begitu, bukan. Tapi tentang klaimnya Yesus sendiri, yang dia juga mengatakan sebagai utusan, juga mengatakan sebagai keilahian. Misalnya nih, di Yohanes pasal 3 ayat 12 ya, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bagaimana kalau klaim yang ini? Utusan juga tetapi sebagai anak tunggal, silakan. Oke, baik. Jadi gini, fokus kepada percaya kepada Yesus. Tak ada yang istimewa di sini. Ini sebagai utusan, sama seperti Musa, berarti dia utusan. Anak manusia, berarti dia bukan Tuhan.
Supaya setiap orang yang percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada ucapannya. Mana ucapannya kalau dia adalah Tuhan menjalin manusia? Tak ada. Harus percaya kan kepada Yesus? Ya. Lah, kalau begitu, coba apa kata Yesus terkait dengan ucapan-ucapan Yohanes 3, Yohanes 4, Yohanes 5, Yohanes 7, Yohanes, apa rangkaian semuanya? Dirangkum Yesus sendiri di dalam Yohanes 17:8. Segala firman, termasuk Yohanes 3. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan dan mereka telah menerimanya. Termasuk Yohanes 3 ini. Mereka ini adalah muridku. Termasuk Yohanes 3 telah aku sampaikan kepada mereka, dan termasuk Yohanes 3 mereka telah menerimanya. Dan setelah mereka menerimanya, mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Jadi kalau Yohanes 3 tok, berarti saudara hanya mencomot-comot. Tapi Yesus mengatakan tidak mencomot, semuanya. Termasuk yang tadi, yang Anda bawa. Yohanes 6, semua. Yohanes 3, semua. Yohanes 10, semua telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya, dan pengikutnya percaya. Menurut Yesus, pengikutku percaya, mereka telah meniruannya, dan mereka telah percaya bahwa aku rasul. Nih. Lalu kita mau kemana ini? Kalau Yesus sendiri sudah memberikan legitimasi, paku mati terhadap apa yang ia sampaikan. Yohanes 10, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Coba, jelas sekali. Murid-muridnya yang waras manggut-manggut. Oh iya, pantesan aja dia luar biasa ya, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh jalan, badai bisa tenang dan seterusnya. Oh, ternyata dia ini Rasul Allah, bukan anak zina, bukan anak haram, sesuai dengan tuduhan orang kebanyakan. Dia ini betul-betul Mesias. Dia ini betul-betul Rasul. Dia ini betul-betul Kristus. Maka ayo, mari mana firmannya? Kita terima firmannya. Kita harus percaya dia adalah Rasul utusan Tuhan. Sehingga polanya adalah hidup kekal itu menerima dia, mengenal dia sebagai Rasul. Mau dihantam pakai konsep doktrin dogma gereja sekuat apapun, tak akan pernah bisa goyah itu. Karena Yesus sudah memberikan semua firman yang menjadi jatah dia. Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini murid Yesus. Mereka dengan gagah berani kemudian, oh ini guru saya, ini dia adalah nabi, dia adalah Rasul Tuhan saya. Makanya ketika kemudian Yesus ingin ditangkap, dibunuh, murid-muridnya lari. Kenapa? Karena mereka hanya mengimaninya sebatas Rasul, tidak memahaminya sebagai Tuhan. Bahkan ketika bangkit dari kematian menurut konsep Kristen di dalam Lukas 24, begitu Yesus muncul tidak mengiranya Tuhan, tapi mengiranya hantu. Kenapa? Karena konsep firman yang diterima oleh Yesus telah semua dia sampaikan kepada mereka, endingnya dia hanya Rasul. Nah, kenapa Kristen berbeda? Itu tadi, karena adanya asupan dari Vatikan Romawi, di mana dewa mereka menjadi manusia. Dewa matahari adalah dewa bagi mereka, Tuhan bagi mereka. Mereka kubur, kemudian Yesus dilantik sebagai penggantinya. Maka Anda bersikukuh mempertahankan. Bagaimana dengan Yohanes 6? Bagaimana dengan Yohanes 10? Bagaimana dengan Yohanes 3? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Loh, sudah, jangan comot-comot. Yesus mengatakan semua firman telah aku sampaikan, dan muridku percaya bahwa aku adalah Rasul. Mau kemana kita? Yesus bersaksi, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kalau hanya gereja yang bersaksi, orang di luar dari kalangan pengajaran, sanad pengajaran, mata rantai pengajaran, orang dari luar, penganut ajaran pagan yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Oh no. Yohanes Pembaptis, kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Di mana masa Yohanes Pembaptis? Dalam Matius 21 nomor 31,
Orang-orang pesundal, pemungut cukai, makelar lebih dulu masuk surga hanya karena percaya kepada Yohanes. Belum ada penyaliban. Pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk surga daripada orang-orang yang ada pada masa itu karena mereka percaya kepada Yohanes. Pelacur loh, karena percaya kepada Yohanes, bukan percaya kepada penyaliban. Nah, kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi. Bayangkan aja nih, kita mau nembus kemana? Kita mau masuk ke markas Yesus untuk menyerang dia bahwa dia adalah Tuhan, itu dari pola apanya? Lah Yesus sendiri memproklamirkan, semua pekerjaan yang aku lakukan, semua pekerjaan. Aku mengatakan aku dari surga, aku mengatakan akulah terang hidup, aku mengatakan aku membangkitkan orang mati, aku bahkan mempraktekkan membangkitkan orang mati beneran. Orang buta ku buat melihat, orang sumbing ku buat dia bisa bersuil, orang botak bisa ku buat dia menyisir, orang ompong ku buat dia bisa sikat gigi. Semua bisa kulakukan, tapi ternyata semua pekerjaan yang aku lakukan itu sebatas sebagai saksi bahwa aku adalah rasul. Mau kita salto-salto, mau kita bunuh diri sekalipun dikatakan tidak, Yesus adalah Tuhan, mati aja sekalian, tapi tidak akan pernah merubah kesaksian Yesus tentang dirinya. Siapa kita? Bukankah tadi Anda mengatakan bahwa marang siapa yang percaya kepada Yesus? Terus kenapa Anda nggak percaya kesaksiannya? Aku adalah rasul, kok nggak dipercaya sih? Barang siapa yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus mengatakan semua apa yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh melihat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua yang kulakukan itu adalah bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa Anda tidak percaya? Mana buktinya kalau saudara-saudara Kristen percaya kepada Yesus? Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku, muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kristen percaya enggak kalau Yesus utusan? Percaya Bang Suma. Kita lihat di hari Minggu, ternyata Yesus yang disembah. Katanya percaya Yesus itu utusan, yang disembah Yesus. Berarti ini apa namanya? Ini penipuan. Itulah dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah antikristus itu? Siapakah anti Yesus itu? Bukankah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Oh, mulut Kristen, oh Yesus itu Kristus, bos. Benarkah? Yes. Kita ngintip hari Minggu di gereja. Apa yang mereka katakan? Tuhan Yesusku, yang mulia hanya padamu. Tuhan Yesusku, darah dan dagingmu nikmat. Antikristus. Dia mengatakan ke kita Yesus hanya Kristus, tapi di gereja dituhankan. Siapakah antikristus itu? Dialah yang, bukankah dia yang menyangkal Yesus itu Kristus? Itulah antikristus dan itulah pembohong itu, pendusta itu. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Oke, kita lihat Yesus. Yesus mengatakan, aku adalah rasul. Percaya enggak? Percaya. Hari Minggu coba kita lihat di gerejamu. Oke. Begitu kita ke sana, wah, kerasukan. Dalam nama Yesus. Apa ini? Tadi katanya rasul, yang disembah justru Yesus. Kalau percaya kepada Yesus harus menjadi Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudi angkatan pertama yang mengikuti Yesus, bahwa Yesus hanyalah utusan. Mana mereka keturunannya yang menjadikan Yesus sebagai utusan? Habis. Siapa yang habisin? Paulus, pendiri Kristen yang habis itu. Habis murid Yesus baru bertobat, ngaku-ngaku rasul. Lalu dia menulis apa? Aku adalah rasul yang dikhususkan untuk non-Yahudi. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Parah. Oke, Bang Suma. Gitu, Saudara Admin. Oke, Bang Suma. Oke, silakan. Pertama, terima kasih ya, karena lumayan ada perubahan lah. Yang tadinya hanya pernyataan Yesus utusan saja,
sekarang sudah ada perkembangan. Menurut Yohanes 17:8, segala firman berarti sudah mulai percaya semua, ya lumayan lah. Percaya Yesus Rasul yang datang dari surga, ya lumayan. Percaya Yesus Rasul yang adalah anak tunggal Allah. Yesus Rasul yang sama seperti Bapa memberikan hidup kekal. Ya lumayan. Saya tambahin sedikit Bang Suma, mungkin biar ini lebih lengkap ya. Memang di ayat Yohanes 17:8 kan bunyinya begini, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, yang ini paling penting Bang Suma. Selain segala firman, ada juga sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, ini juga harus ditambah lagi Bang Suma biar lebih lengkap begitu, bahwa Yesus juga mengklaim segala milikku adalah milikmu, segala milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi selain daripada percaya Yesus utusan, Yesus Rasul yang datang dari surga, Yesus Rasul yang anak tunggal Allah, Yesus Rasul yang membangkitkan, harus juga percaya Yesus Rasul yang memiliki apa yang dimiliki oleh Bapa. Dalam hal ini bisa jadi kemahakuasaan, bisa jadi para murid, bisa jadi segala. Di situ tulisannya sih segala. Jadi semuanya begitu. Dan terima kasih atas pernyataannya Bang Suma. Mungkin itu saja tanggapan terakhir. Silakan. Iya. Baik. Jadi kalau akal bulus memang gitu. Caranya itu lembut. Tapi tujuannya ingin mengunci pernyataan-pernyataan orang untuk seakan-akan bahwa imannya itu diaminkan. Padahal kalau orang berakal itu justru akal bulus seperti inilah yang justru dengan lembut menyesatkan dirinya sendiri. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka merasa pula dirinya tuh. Padahal dia Kristen nyata-nyata dari Roma, Yunani, Barat, Belanda masuk ke Indonesia. Yesus berkata kepada mereka merasa. Yesus berkata kepada dirinya. La haula wala quwata illa billah. Ini agama akal-akalnya kayak gitu. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka Bani Israel, bukan Kristen, paman. Kristen itu di luar tembok. Aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Bani Israel. Bukan untuk dunia. Berarti bukan untuk Kristen. Harusnya malu loh. Malu. Lalu dia mengklaim lagi nih, segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku. Oh yes? Tuhan memiliki pengetahuan kapan hari kiamat. Yesus? Yesus tidak memiliki itu. Tidak. Yesus ini kemudian mengatakan segala milikmu adalah milikku, segala milikmu adalah milikku, milikmu. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Tuhan memiliki sifat Maha Pencipta. Yesus. Tuhan memiliki sifat kemahaperkasaan. Yesus. Tuhan memiliki sifat maha hidup. Yesus. Jadi itu tidak bisa disandarkan kemudian dengan pemahaman Roma, Yunani, nggak bisa. Kan sudah dijawab oleh Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Endingnya dari semua itu, muridnya percaya dia adalah rasul. Tak bisa disentuh apapun. Mau dikatakan dia adalah pencipta apapun itu, tak ada urusan. Muridnya yang harus menjadi pola, dan pengakuan Yesus yang harus menjadi pola. Ingat, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Bang Suma dipanggil menghadap. Begitu juga Bro Admin. Kita berdua menghadap. Bang Suma duduk, Bro Admin duduk. Bang Suma, ya paman, Yesus telah menyampaikan segala firman kepada muridnya.
Terus Yesus berkata, muridnya percaya kalau dia adalah rasul. Kata siapa bang? Kata Yesus. Oh, udah, kalau Yesus mengatakan begitu bahwa muridnya percaya dia adalah rasul utusan Bapa, ya aku ikutlah percaya. Berarti yang saya percaya ini siapa? Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Bahwa menurut Yesus, murid-muridnya percaya kalau dirinya adalah rasul. Saya percaya kepada Yesus. Terus, Bro Admin, geser-geser sedikit sini Bro Admin, jangan jauh-jauh, santai aja napa. Ya, kenapa Pak? Percaya nggak ketika Yesus mengatakan bahwa seluruh muridnya telah menerima firman? Percaya. Dan menurut Yesus, semua muridnya setelah menerima firman, muridnya percaya bahwa dia adalah rasul. Percaya enggak ente? Percaya juga Pak. Oke. Apakah Anda termasuk dari murid? Iya. Nah, Anda percaya dong bahwa Yesus itu rasul? Iya, percaya Pak. Jadi Tuhan Anda siapa? Yesus. Apa? Anda ulang. Tuhan Anda siapa? Yesus. Loh, tadi Anda katakan bagian dari murid. Kata Yesus, semua muridnya percaya dia hanya rasul. Dia adalah utusan. Kamu mengaku tadi, saudara admin, dia utusan. Iya Pak, percaya dia utusan. Terus Tuhanmu siapa? Yesus. Sakit ente. Coba ku pegang jidatnya. Oh iya, memang panas. Minum kombantrin. Yesus mengatakan bahwa setelah segala firman disampaikan kepada Yesus, kepada mereka, Yesusnya yang mewakili muridnya di hadapan Tuhan. Tuhan, segala firman yang engkau sampaikan kepada aku Tuhan, telah aku sampaikan kepada muridku Tuhan, dan muridku telah menerimanya Tuhan, dan mereka tahu dengan benar-benar Tuhan bahwa aku datang daripadamu Tuhan, dan murid-muridku percaya Tuhan bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini laporan Yesus kepada Tuhan nih. Siap komandan, lapor. Apa? Segala laporan yang Bapak perintahkan untuk saya sampaikan di lapangan, semua sudah saya laksanakan. Semua perintah sudah saya titahkan kepada murid-murid saya di lapangan, dan mereka percaya bahwa komandan yang mengutus aku kepada mereka. Oh bagus. Muncul kemudian orang-orang yang ngaku-ngaku juga murid. Oh kami juga bos, kami juga percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan. Oh tepuk tangan, betul. Berarti selama ini ente juga menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan nabi-nabi Yahudi. Iya. Lalu Yesus ini di gerejamu apa? Sebagai apa dia? Tuhan. Gepeng. Yesus melapor ke Bapa. Komandan, murid-muridku percaya aku adalah rasul utusanmu. Oke, sip. Hebat murid kau itu. Luar biasa murid kau itu. Nanti kalau di akhir zaman aku masukkan semua ke dalam surga ya? Iya, Pak. Muncul juga ada di belakang. Saya juga percaya, Pak. Saya, Pak. Benar? Ya. Lalu yang di gereja yang kau sembah siapa? Yesus. Nyala daripada aku. Kalian semua pembuat kejahatan, penipu. Seperti itu saudara bro admin. Jadi kalau dikatakan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, ini ucapan seorang nabi. Ini ucapan seorang rasul yang sedang menguatkan iman murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, agar muridnya semakin kekeh, agar muridnya semakin percaya kalau dia adalah rasul. Makanya dia mengatakan, sekian lama engkau bersama aku Theophilus, mengapa engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepadaku? Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu maksudnya, semua komponen firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya, komponen firman itu menguatkan iman muridnya bahwa Yesus ini betul-betul adalah rasul. Yesus ini betul-betul adalah nabi. Jadi kekuatan apapun yang dipakai Kristen untuk menerobos pengajaran Yesus tentang dirinya dan muridnya, tak akan pernah sampai. Tetap aja kalian itu warnanya beda. Rumah ibadahnya muridnya Yesus namanya sinagoge. Mereka masuk ke dalam memuliakan nama Yesus sebagai rasul dan memuliakan Bapa sebagai utusan Bapa, sebagai pengutus rasulnya. Makanya Yahudi menunggu rasul, Yahudi menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan yang datang jadi bayi, bukan. Tapi kalau di Kristen, dengan adanya ajaran kekaisaran Romawi tadi dikawinkan dengan ajaran Yunani, maka dewa matahari disepak pantatnya, lalu gantikan menjadi Yesus di situ. Begitu, Bung, saudaraku. Ya.
Oh, Silakan, Bang mungkin Suma. ada teman kita yang Satu ingin lagi aja, satu menambahkan. lagi aja Bang Suma. Masih ada lagi. Sedikit lanjut. lanjut, sedikit lagi ya. Silakan. Tanggung. Iya, silakan. Ya, pertama terima kasih lah udah percaya dikit-dikit yang ada di Alkitab ya. Dan Percaya ini kami Yesus itu Iya. rasul, Bang. Iman kami itu. Iya, Wa makanya- isqala Allahu Isa bin Maryam. Kami percaya ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami percaya itu, Bang. Itu Iya, iman iya, kami. makanya- Iya, silakan. makanya gini, seperti Bang Suma juga maksudnya ya mengakui lah Yohanes 17 berapa tadi Yohanes berapa tadi 17 segala firman itu 8. tadi berapa 17 Ya. 8 ya kita kan juga orang Kristen kan juga memang mengakui itu ya. Mungkin ditambahin lagi Bang Suma Yohanes 17 gini bunyinya. Iya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau. Maksudnya seperti Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, pemberitaan para murid, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi Bang Suma, memang betul Yesus utusan, dan kita juga harus mengakui Yesus juga mengutus atau pengutus. Sama seperti Engkau, sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian pula Yesus atau aku telah mengutus murid-murid ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, dan satu lagi, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, atau dalam kurung lah, oleh pemberitaan Injil, oleh Alkitab, supaya mereka menjadi satu. Ya, jadi ini aja sih pesan yang mau saya sampaikan Bang Suma, dan Percaya sebagai kalau sudah apa, percaya Bro? ya syukur begitu maksudnya. Percaya sebagai Oke. apa? Silakan. Sabar. Lanjut deh. Baik. Ini Justru saudara bro admin, kalau Anda mengimani data Yohanes 17 ini, Kristen gugur. Gulung tikar Kristen itu, Bang. Saya kasih data ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku, aku mensucikan diriku. Orang yang disucikan kok dikutuk, mati di atas tiang salib. Orang kudus, orang suci, orang yang dikasihi, haram hukumnya dibunuh. Ini dia. Jadi ketika Yesus mengatakan mereka, Bung, sekali lagi saya katakan saudara, ketika Yesus berkata mereka, di situ bukan Kristen. Berapa kali saya harus mengatakan itu? Jangan GR, jangan GR. Ketika Yesus berkata mereka, itu muridnya angkatan pertama, orang-orang suci, orang yang mentahirkan dirinya. Orang yang mandi junub, orang yang mandi tahir, orang yang bersunat, tidak makan makanan haram. Mereka itu Bani Israel. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Lagi-lagi Anda mengatakan Injil. La haula wala quwata illa billah. Jadi gini saudara bro admin, ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya. Saya katakan kepada saudara, catat baik-baik. Mereka telah menerima firman dari Yesus. Pada saat mereka menerima firman ini, satu, buku Yohanes ini belum ada.
2, buku Lukas belum ada. 3, buku Markus belum ada. 4, buku Matius belum ada. 5, 14 surat Paulus belum ada. Tapi mereka telah menerimanya. Yes. Berarti bukan Bible Perjanjian Baru, bukan. Termasuk buku Yohanes ini bukan. Yang dituliskan Yohanes ini adalah hasil kesaksian-kesaksian. Yang dituliskan kemudian orang-orang dalam kitab kanonik itu hasil kesaksian-kesaksian orang tentang Yesus. Entah itu benar, entah itu tidak ada patokannya. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada buku-buku yang Anda sebut sebagai kitab kanonik. Tidak ada. Jadi ketika dikatakan, tetapi juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ingat, Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada mana? Kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di luar. Dimanapun dia tinggal, tapi tujuan kedatangan mereka adalah orang-orang Yahudi. Ketika kemudian ia datang, sang murid datang kepada orang-orang selain angkatan pertama, apa ajaran mereka? Apakah bertentangan dengan ajaran Yesus? Tidak mungkin. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Muridnya pun akan mengatakan itu kepada Bani Israel yang lain. Saudara, Yesus diutus hanya untuk kita, Bani Israel. Muridnya yang lain pergi lagi ke tempat yang lain. Segala firman Yesus telah sampaikan kepada kita, dan kita harus beriman ke Yesus bahwa dia adalah Rasul. Pindah lagi ke generasi berikutnya. Yesus itu adalah Rasul. Pergi lagi ke generasi berikutnya. Yesus itu adalah Rasul. Rasul, Rasul, Rasul. Dan tidak akan pernah naik level menjadi Tuhan. Dia bisa jadi Tuhan kalau ada penumpang gelap serigala nyamar domba yang kemudian melantiknya menjadi dewa putra matahari. Baru bisa duduk sebagai Tuhan. Nah, sekarang ketika dia mengatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, dan mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ini menggugurkan kekristenan. Yesus adalah Bapa itu sendiri, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Padahal Yesus mengatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Murid juga satu dalam kita, berarti murid juga Tuhan. Gugur Kristen sini, gugur segugur-gugurnya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dunia, kata Yesus, harus tahu, Kristen harus tahu bahwa Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Mazmur 37 nomor 28. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi selama-lamanya. Tuhan akan menyelamatkan dia dari orang fasik, dan Tuhan tidak membiarkan dirinya dikatakan terkutuk pada saat diadili. Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 33. Gugur Kristen. Aku di dalam mereka. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Bukan Tuhan dia, kemuliaannya hanya diberikan sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. La haula wala quwata illa billah. Yesus tidak bisa dibunuh, Yesus tidak bisa disalib, karena sebelum dunia dijadikan Yesus sudah dikasihi. Mazmur 37 nomor 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tuhan tidak membiarkan orang yang dikasihinya untuk teraniaya dan dinyatakan bersalah pada saat diadili. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihnya selama-lamanya. Jadi yang teriak, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu bukan Yesus.
Karena Yesus orang yang dikasihi, dan Tuhan tidak membiarkan orang yang dikasihi untuk ditinggalkan selama-lamanya. Artinya Tuhan akan bersama terus dengan Yesus. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Nah ini menjawab ini. Apakah Yesus tidak dikenal? Dikenal. Apakah Bapa dikenal oleh dunia? Tidak dikenal. Apakah Yesus dikenal? Dikenal. Apakah Bapa dan Yesus adalah hakikat yang sama? Tidak. Karena satu dikenal, satu tidak dikenal. Tetapi aku Yesus mengenal Engkau, dan mereka tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Lagi-lagi murid-muridnya tahu bahwa Yesus utusan. Dan aku telah memberitakan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Gugur Yesus menjadi Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Theos, Theos itu adalah dan Logos itu adalah Theos, Theos itu menjadi daging, dan seterusnya. Gugur, ternyata murid juga adalah firman, murid juga adalah Logos, murid juga adalah Bapa, murid juga adalah murid juga adalah murid juga. Jadi gitu saudaraku, bro admin. Ya. Inilah untungnya orang-orang Kristen yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Kenapa? Umat Islam di kami tak ada lelahnya. Kemudian Yesus, ajaran Isa itu adalah ajaran yang spesial untuk Bani Israel. Dia adalah Nabi, dia adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, di mana mereka telah meninggalkan. Lalu kemudian ketika Nabi Tuhan datang kepada Bani Israel, Nabi kami datang kepada Bani Israel, di situ dia terdapat sesuatu keadaan di mana terjadi makar terhadap dirinya, penipuan, penindasan, ya, penganiayaan terhadap dirinya. Kemudian Tuhan menyelamatkan dia kemudian. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Muncul orang-orang Farisi, muncul orang-orang munafik, kemudian menjual tragedi penyaliban itu kepada Roma dan Yunani. Apakah selesai di situ? Tidak. Roma meramunya kembali, mencocok-cocokkan ajaran yang diterima dari orang Farisi sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu penyembahan kepada dewa matahari. Muncullah 25 Desember, muncullah Natal, muncullah ibadah Minggu, muncullah semuanya dan semuanya. Sehingga perkawinan antara ajaran para nabi yang didatangkan oleh orang Farisi dengan ajaran nenek moyang Romawi melahirkan sebuah konsep Kristen. Itulah Katolik yang kemudian bertelur menjadi Protestan anak pertama, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Menjadilah kalian di Indonesia ini, mohon maaf, menyembah kepada apa yang disajikan oleh Kekaisaran Romawi. Makanya ending terakhir dari saya, kekristenan yang ada di Indonesia tidak pernah kemudian diajarkan oleh orang Yahudi secara legitimasi kenegaraan, secara legitimasi kepercayaan, secara legitimasi kitab suci Torah Tanakh mereka, secara legitimasi agama Yahudi. Tidak pernah mereka pijakkan kaki mereka ke Nusantara ini untuk mengajarkan agama Kristen murni. Kristen ini, penyembahan kepada Yesus ini diajarkan oleh orang-orang Portugis, orang Jerman, orang Belanda, di mana mereka bukan pengikut ajaran para nabi. Demikian. Ya, Bang Suma. Makasih. Cuman yang terakhir ini bukan untuk Kristen ini yang kadang-kadang membingungkan ini. Ya, terus kalau bukan untuk Kristen, untuk siapa dong? Ya. Tapi ya sudahlah. Informasinya minimal tadi sudah disebutkan Bang Suma ya. Untuk Israel ya bolehlah. Terus dikatakan dari Romawi ya. Ya enggak apa-apa lah. Bebas-bebas saja. Cuman Sudah memang harus jelas loh gini. penjelasan Sebentar, Bang sebentar. Zuma itu Boroatnya Yang jelas. tadi kan Bang Suma mengatakan bahwa segala firman, maksudnya kan segala firman yang di Alkitab yang saya tanyakan, dan jenengan sudah mengatakan iya semuanya segala firman. Tetapi kemudian di akhir jenengan mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib, sementara segala firman dalam Alkitab kan Yesus yang disalib. Ya kan, jadi maksudnya kan ada perbedaan. Dan satu lagi, di dalam segala firman, pengajaran Yesus yang utama, yang sangat diimani oleh orang Kristen itu adalah, misalnya nih, Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Yesus sendiri mengajarkan kasihilah musuh, bukan mengorbankan musuh. Kan ini kan konteksnya berbeda, Bang Suma. Ya, maksud saya kalau memang segala firman yang dimaksud, ya berarti semua yang ada di Alkitab, termasuk peristiwa penyaliban, termasuk ajaran kasihilah musuh, bukan ajaran menggantikan musuh untuk kita, kan begitu. Gitu aja. Terakhir, terima kasih. Baik. Bang Suma. Saya tanggapi ya, Bro Admin. Jadi gini, segala firman bukan berarti Bible, perjanjian baru, perjanjian lama atau apapun itu bukan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Jadi Nabi Isa itu, Yesus itu memiliki porsi firman yang kemudian disebut hikmah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia yang memberiku kitab ketetapan, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Bagaimana dengan pernyataan Bro Admin? Berarti kami harus percaya dong segala firman itu maksudnya perjanjian lama. Perjanjian baru bukan. Perjanjian baru itu tulisan wartawan. Tulisan wartawan, yang mana wartawan melakukan angket, penyelidikan, penelitian, penyusunan cerita-cerita, narasi-narasi yang mereka dapatkan dari saksi-saksi. Itu bukan firman yang Yesus terima, bukan. Lalu mana firman itu? Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Sesungguhnya aku hamba Allah yang diberi kitab, diberi ketetapan, dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus di dalam kitab saudara mengatakan segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Markus 1 menurut penelitiannya di data nomor 14, Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Bisa tunjukkan kepada saya? Oh, Injil Allah itu maksudnya Bang Suma adalah Yesus itu. Oh, salah. Yesus itu penerima firman. Mau Anda mengatakan firman itu adalah Yesus itu sendiri? EGP, saya tidak peduli. Peduli, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Oh iya, Yesus adalah firman. EGP, Yesus adalah firman. EGP, Yesus mengatakan dia penyampai firman. Mana firman yang disampaikan? Bahkan Yesus mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan daripadaku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, mana firman itu? Tunjukkan kepada saya. Karena Isa mengatakan, pencipta langit dan bumi kemudian mengutusku di tengah-tengah Bani Israel dengan Tuhan membekaliku, yaitu sebuah ketetapan-ketetapan. Ataniyal kitab. Sementara di ayat lain dikatakan, ya ahlal kitab, telah datang kepadamu Rasul kami untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ada kata-kata disembunyikan, berarti ada kitab yang disembunyikan. Mana kitab itu? Kitab itu datang kepada siapa? Bani Israel. Yang harus mempertanggungjawabkan, memperlihatkan kitab yang disembunyikan ini adalah Bani Israel. Masa sih? Itu kan tudingan saja. Buktinya Yesus mengaku segala firman. 1, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. 2, firman yang kau dengar daripada aku itu bukan daripada aku. 3, endingnya kemudian adalah Yesus mengajarkan Injil Allah. Mana? Tunjukkan kepada kami. Jangan tunjukkan perjanjian baru. Perjanjian baru itu muncul puluhan tahun setelah Yesus. Yang kita butuhkan ini adalah firman yang keluar di mulut Yesus pada saat dia mengajarkan hikmat Injil kepada pengikutnya aslinya. Mana? Tunjukkan. Apakah disampaikan dengan tradisi lisan
Mana buktinya? Apakah disampaikan tradisi tulisan? Mana buktinya? Tunjukkan kepada kami. Kami ingin lihat. Karena Al-Quran mengatakan ketetapan-ketetapan itu telah disembunyikan. Kalau Injil Allah bisa ditunjukkan, berarti Al-Quran keliru. Tapi kalau Injil Allah yang datang kepada Yesus tidak bisa ditunjukkan, berarti Al-Quran betul. Nah, jadi saudara Bro Admin, ketika dikatakan segala firman, bukan berarti Injil Perjanjian Baru, bukan. Tapi ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Isa, kepada Yesus itu tak ada satupun murid yang menuliskan dan tak ada satupun murid yang menghafalkan. Tak ada. Murid-murid Yesus, Anda lihat di dalam Lukas 21 nomor 12, semua murid Yesus dianiaya, dipenjara, disolimi, disesah, bahkan dibunuh. Oleh siapa? Paulus. Paulus yang melakukan pembunuhan itu. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu membawa namaku dan mengatakan akulah dia, akulah Tuhan. Janganlah kau ikuti mereka, jangan kau percaya. Itu pengakuan Yesus. Jadi saudara Bro Admin, salah Anda kalau yang dimaksud segala firman itu adalah Perjanjian Baru. Yang dikatakan segala firman itu tidak jelas yang mana. Karena kenapa? Pada saat Yesus mengatakan mereka telah menerimanya, di situ belum ada Bible, belum ada Perjanjian Baru, belum ada. Berarti firman yang diterima ini lain dengan yang ada di dalam kitab saudara. Kalaupun ada kesamaan, ya itu kebetulan saja. Kenapa saya katakan demikian? Contoh Lukas. Apakah Lukas telah menerimanya pada saat itu? Tidak. Kenapa? Lukas tidak masuk dalam barisan murid. Sementara Yesus mengatakan mereka telah menerimanya. Nah, ada nggak Lukas hadir di situ? Ada nggak Paulus hadir di situ? Ada nggak penulis Markus di situ hadir? Ada nggak penulis Yohanes hadir di situ? Ada nggak penulis Matius hadir di situ? Nggak ada. Nah, lalu dari mana hasil tulisan mereka ini yang kita baca sekarang? Lukas sekian, Yohanes sekian. Dari mana? Dari hasil penyelidikan. Jadi ada mungkin ada benarnya, mungkin juga ada salah. Kalau kesalahannya pasti sudah ada. Karena bukan mereka yang menerima dari Yesus. Mungkin ada kebenarannya. Tapi kebenarannya tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Kenapa? Karena tidak ada legitimasi dari Yesus. Berbeda dengan Taurat. Taurat ada legitimasi dari Musa. Musa bercerita tentang Taurat, kitabnya. Meskipun kemudian kitabnya kita tidak tahu yang mana. Tapi Musa memberikan legitimasi terhadap ketetapan Tuhan yang datang kepada dirinya. Kemudian Yesus Nabi Muhammad memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Ada pengakuannya. Nah, Yesus ada nggak pengakuannya terhadap buku Yohanes, terhadap kitab Matius, terhadap kitab Lukas, Markus, apalagi Roma, Galatia, Filipi, Filemon, dan ada nggak pengakuan Yesusnya terhadap buku-buku ini? Tak ada. Tak ada. Sementara Tuhan mengatakan harus percaya kepada Yesus. Berarti sandaran orang percaya ya pengakuan Yesus. Mana pengakuannya tentang ini? Tentang buku-buku Perjanjian Baru itu? Ada? Tak ada. Makanya nasihat Nabi Muhammad kepada kami umat Islam, jangan kau terima, jangan kamu tolak. Tentang kitabnya orang Kristen, jangan kau terima, jangan kau tolak. Artinya apa? Jangan kau tolak karena di dalamnya ada informasi-informasi keilmuan. Jangan kau terima karena di dalamnya banyak karangan-karangan manusia. Itu maksudnya. Jadi kami hanya menerima sebagai buku pengetahuan aja. Kami tidak menerimanya sebagai hadis, kami tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, tidak. Tidak menerima seperti itu. Ini kami jadikan sebagai bahan saja, sebagai pengajaran dan edukasi terhadap teman-teman Kristen dan juga terhadap umat Islam. Demikian. Silakan yang lain dilanjut. Ya, terima kasih. Gimana, sudah tercerahkan Bang Bro Admin? Masya Allah penjelasannya guru kami. Kita ngobrolnya sudah. Nanti besok mungkin ada tema baru. Silakan. Ya. Silakan yang lain, adik-adik yang lain, guru-guru yang lain. Itu ada pendeta Rasmi, dia lulusan Kairo ini, ambil S3 dia di sana. S7 kan? S7 Iya, silakan.
Dia ahli perkawinan sorga, Gurunda. Aduh, S3 bener, S3 dia. Dia Iya. makan 3 ngaku 1. belum apa-apa udah. Jurusan perkawinan sorga. Itu Bu Rasmi. Jadi dia Jurusan pakai malak-malak. Iya, lama lagi. Jadi dia membandingkan perkawinan sorganya Kristen sama perkawinan sorganya Islam gitu. Silakan Bu Rasmi. Ibu Rasmi lagi berpikir. Dia berpikir. Pikirannya apa, Bang? Pikirannya bahwa kenapa ya semua yang enak-enak itu yang diharamkan ya? Gitu. Lagi ke rumah. Sama ini Bang Handi, dia tiap dialog ya 10 menit ke atas nih. Dialog nih. 10 menit ke atas, celana dalam basah. Bu Rasmi begitu terus. Astagfirullahaladzim. Ya itu ngomong kan dia di ngomong dia. Ya Bu Rasmi, kenapa Bu Rasmi suka lagunya Rhoma Irama? Enggak ada suara. Enggak ada suara. Bunda. Rasmi. Ih. Kayak main air dia. Bang Handi, Bang Kores, Bu Rahma, Pak Suki, host, dan Bang Suma. Aku izin turun dulu ya. Matur suwun Ya, materi makasih. Ya, Makasih, makasih, Bro. Bro. Diresapi Bang ya, selamat. direnungkan Oke. Bang. Iya siap, Bu Rahma. Semoga ada yang nyangkut di Oke, hatimu. oke, oke. Nggih, Itu aja sih Bro Admin. Kira-kira kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan ya. ya aku yang mohon maaf kok. Barangkali ada salah-salah ya. Oke, matur suwun Bang Handi. Yuk, salam sama Bapak. Entar dulu aja. Ternyata gini loh, Bang Joma. Itu bapaknya Bro Admin kan sudah mualaf. Dia itu agak sulit. Oh ya? Iya, mualaf bapaknya. Bapaknya ini suka ngambil piti-pitinya Bang Joma, diupload supaya Bro Admin ini menyimak gitu loh. Oh gitu. Iya. Tahu dari Jadi- mana Bang Andi? Iya, bapaknya Bro Admin itu netizennya Bang Juma sih. Serius ini, serius nggak bohong, bener. Bro Admin, bener ndak tuh kata Bang Andi itu? Bener, coba aku telepon dulu suruh naik lagi. Tak klarifikasi ya. Apa bapaknya nggak tahu kalau Bro Admin itu udah berlawanan lama sama Bang Juma? Tahu justru itu dia menyinggung-nyinggung anaknya. Dia putbay anaknya pakai piti-pitinya Bang Juma gitu loh maksudnya. Dia nggak tahu kalau sering diskusi ya, debat. Terus. Baru turun kok, HP gua nggak diangkat sih Bro Admin ini. Nggak tahu Pak Sugi itu tuh. Ini ada Bro Admin di bawah tuh. Naik dulu Bro Admin, naik dulu bentar. Konfirmasi. Supaya nggak dibilang fitnah Bang Andi. Iya naik dulu bentar. Bentar dulu naik Bro Admin, bentar. Masih di bawah kan? Taruh. Bentar dulu bentar. 2 menit. Wih, minta permintaan dulu Bro Admin. Ini Bu Rasmi berisik. Bro Admin, naik dulu bentar Bro Admin. Lu kalau gua nggak naik, gua sebutin nama aslimu ya. Oh, udah tahu nama aslinya? Tahu lah, tapi nggak boleh dikasih tahu. Oh, ya udah. Nggak naik, bongkar nama aslinya, ayo kau. Naik dia. Nah, Bro Admin. Bro Admin. Bro, Jangan Mana diem sih? aja lah Bro Admin. Tes. apakah Gimana? apakah benar bokap kamu itu sudah mualaf dan sering mengambil piti-pitinya Banyuma diupload? Coba terangin. Ya, gini. Kan memang kalau di Jawa kan sudah lumrah ya. Maksudnya percampuran dalam keluarga beda iman itu kan sudah lumrah. Dan kebetulan memang begitu kan, aku udah cerita sama Bang Andri itu. Cuman lah ini kok udah tak dimuat segala gitu loh. Jangan bahas pribadi lah. Aku kan curhat doang sama Bang Andi maksudnya. Jangan dibahas di sini. Intinya seperti itu aja. Jadi suatu ketika karena sudah ada HP ya, ternyata sibuk lah. Tak kira sibuk apa, ternyata ngirimlah videonya Bang Suma.
Itu Cuma Bang kan Juma. nggak, cuma kan nggak ngerti ya. Aku sering naik ini kan nggak ngerti. Jadi aku cuman, oh iya iya iya, nggih Pak, tak bilangin gitu aja tuh. Oh, anak durhaka ini. Enggak gitu dong. Oh ngasih video lah, yo tak terima kan begitu. Oh iya iya gitu. Makanya aku nggak mau berpolemik. Maksudnya wong dalam keluarga saja kita damai kok walaupun berbeda kan gitu. Itu dalam Pantesan apa? aja. Pantesan aja dia kayak rada-rada kayak orang Islam bicara. Iya. Oleh, apakah bokapmu nggak tahu kalau kau sering diskusi sama Bang Juma? Ya enggak toh. Oh, Kan nggak tahu aku juga dia. nggak cerita. Kalau misalkan kayak gini kan aku juga ya sendiri tau, pribadi tau. Wong memang seneng ngobrol gitu aja kan Bang Andi. Lah pas kebetulan Nggak ini sering ngirim piti-piti apa cuma sekali doang? ya waktu HP-nya baru toh, waktu HP-nya baru kan Oh, sibuk pakai HP nih. baru. Ini loh maksudnya sibuk TikTokan ini loh. Kan setelah di TikTok itu kan, "Ih, lagi nonton apa?" kan aku tanyain. Ternyata ngirim itu. Ya beberapa kali ngirim terus. Oh ya. Oh, sejak iya, pakai Pak. Android ya. Iya. Sebelumnya kan belum punya ini toh. Nah, masih HP jadul lah. Iya. Itu mualafnya kapan itu Bro Admin? Bapaknya? Kalau itu sudah lama. Sudah lama. Sudah jauh lah. Kira-kira maksudnya bokap lu itu ngirimin pitinya Bang Juma apa kira-kira pesannya? Biar anaknya sadar, nggak nyembah anak orang. Ya enggak gitu. Karena aku tanya, kok sibuk banget lagi nonton apa toh Pak? Jujur bener Aki Taruhlah. Sugi. Taruh. Apa jawabnya? Kok sering-sering apa jawabnya bokap lu? Enggak, karena aku tanya, kok sibuk banget loh. Terus ternyata ngirimin itu. Oh ya udah, tak iyain toh. Kowe ngerti kira? Oh ya, paling gitu-gitu. Tapi Bu Rasmi, tapi kamu nggak marah kan kalau nanti Tadi kok nggak jadi sih? kamu sama Ibu Rama nanti? Bu Rami, kamu nggak marah kan nanti kalau aku temui bokapmu, aku ajak podcast ya? Firman Tuhan kok nggak kau bilang semuanya Juma? Boleh ya Bu Radmin ya? Ya itu pribadi saja lah. Gini Bang Andi ya, itu kan urusan pribadi, maksudnya nggak usah di inilah. Pak, kenapa Makanya saya nggak mau berpolemik gitu Bang Andi. Dan dalam keluarga saja kita saling menghormati gitu, masa di Apa ini. nggak kau sebutkan di situ Juma? Kau sebutkan. Ya gitulah intinya Bang Andi, aku tak izin. Sabar Asmi, jangan bocor atas bawah. Ada Udah, kau sengaja nih itu kalian Ini orang lagi bicara dihargai, ada orang ngomong lah. Diam dulu. Ya, enggak apa-apa. Ngomong dilanjut. Aku tak terima Pak Suki, Bang Andi, Bang Suma. Yesus kenapa nggak dikatakan Bang Andi nggak dengar ada suaranya. semua di Gua turunin nanti. Ntar dulu Bu. Ini harus diluruskan. turunin, jangan kau naik. Kau gitu kan kontol kau. Buset dah. Gimana nih Bro Admin nih? Kok kayak gitu Bro Admin? Wah marah Bro Admin. Lu jangan tanya Kan, aku tuh Pak kan Suki sudah saya gimana. bilang tadi orang ini bocor atas bawah. Nakal Pak nih. Suki kacau lagi mau tanya. Bocor atas bawah dia. Ini orang lagi klarifikasi. Atas bawah bocor itu. Ya udah klarifikasi kembali. Jadi statement saya benar ya Bu Radmin ya? Firman Ya, Tuhan benar, kenapa benar. Ya, benar. Itu benar statement saya Bang Juma. Begitu. Ya, Bokapnya. memang di Jawa seperti itu sih, udah lumrah umum. Jadi bokapnya Bro Admin itu Bang Juma adalah netizen Bang Juma sangat menyukai. yang Ya gitu loh. Apa ada lagi tungkul apa sih dia omong? Tahan Bu Rasmi, tahan, sabar Bu Rasmi, sabar. Rasmi, kalau kau pelacur jangan ikut ngomong agama di sini kau. Kalau kau pelacur. Jangan terpancing Mbak. si Oliva Mbak yang juga pelacur, si Hagar. Ya juga Sabar. Turunin bahasa Itu ayat ya. Kau baca itu ayat, kau baca Hagar adalah Yerusalem. Ini orang ini turunin nggak layak ngomong agama dia. Orang pelacur kok mau ngomong agama, nggak usah naik. Temenin nambal ban aja Bu Rasmi. Dia pelacur. Pelacur itu. Kalau nggak pelacur mana mungkin ngomong asal jeplak. Hanya perempuan pelacur yang ngomong. Ya mungkin dia lagi birahi. Ya kan banyak sapi.
yang parah Pak Sugi kok malah nanya ke aku lah, aku kurang ngerti Pak Sugi. Aku nggak tahu apa-apa ditanyain. Iya Bro begitu Admin yang Bang. jadi sasaran. Iya Baru begitu bangun Bang Andi. tidur itu Pak De. Jadi gitu banyak begitu klarifikasinya. Jadi ayahnya Bro Admin ini Salam sama Bapak, Bro Admin. Oh iya siap. Tapi aku kan memang masih diem. Pak, ini anakmu di sini, Pak. Aduh, iya. Emang aku nggak ngomong-ngomong maksudnya. Tapi dia monitor kok ini, dia pasti monitor dia. Kok bisa tahu itu bapaknya Bro Admin? Punya Enggak. HP baru, Bang. Punya HP baru, sosial media baru. Nonton sibuk kan, aku tanyain. Lalu aku dikirimin linknya, nonton iki lu. Oh iya, gitu toh. Ternyata Bang Zuma, walah, belum tahu aja, aku sering ngobrol. Oh alah. Itu ceritanya. Tanda-tanda hidayah itu. Semoga dapat hidayah. Kalau bapakku kan udah lama memang. Udah berapa tahun? Ya berarti sebelum aku menikah tau. Oh ya berapa tahun nggak ngerti. Puluhan tahun udah. Ya sejak muda sih. Oh alah. Iya. Itu udah Kok kamu ini. bisa kafir, Bang? Waduh. Nah, gini loh, dia dalam Pilihan. emaknya Kristen gitu loh. Iya. Oh kalau ini ibunda masih ini ya, masih Kristen berarti. Iya. Jadi kalau soal status kan itu pilihan. Cuman kemarin karena pas kebetulan yang dikirimin videonya Bang Zuma, makanya aku cerita sama Bang Handi. Kaget juga aku kan. Soalnya kan udah, maksudnya secara umur kan udah tua tau, di atasku kan tuh. Ternyata kena juga algoritmanya. Oh lah. Iya begitulah. Berarti bapaknya berpikir, Bro Admin yang belum mau berpikir sih. Dan bunda jangan terlalu digituin. Ya kalau di Jawa memang ini lumrah, maksudnya dalam satu keluarga ada beberapa keyakinan itu udah lumrah ya, umum lah, campur kayak begitu. Bapak di Purbalingga Pak? Bapak di Purbalingga apa Semarang Bro Admin? Ya sudah nggak usah jauh-jauh Bang Andi. Iya paham lah saya. Ya sorry. Ya. Rumah deketan rumah. Jauh. Enggak. Oh iya. Iya kan aku udah berkeluarga sendiri. Oh iya. Komunikasi kan tetap. Kalau Amin lagi di Puasa Semarang bersama boleh. 5 jam perjalanan itu. Oh. Iya. Habis Yaudah, ini begitu, jangan Bang kemana-mana Andi. ya teman-teman. Kita aktivitas lagi ya. Makasih ya. Turun Ya dulu. selamat beraktivitas. Mau siap-siap ini. Mau apa sahur? Mau sahur. Enggak. Ya, bantuin aja. Teman-teman habis ini jangan kemana-mana ya. Nanti kita simak diskusi santai Ahi Sugi dengan Bu Rasmi ya. Ini kan Ya, kalau dia itu perempuan baik-baik, semarah-marahnya perempuan baik-baik itu enggak. iya, kenapa larinya ke situ? Iya, karena dia memang perempuan lacur, makanya ngomong asal jelas. Mati dia. Kenapa keluar ikan tongkolnya? Ikan tongkol. Bu Rasmi emang gitu, nggak tahu kalau ngomong yang bagian kelamin dia suka bahasa sendiri gurunya. Paling di rumah ada dildo Yesus gitu. Astagfirullahaladzim. Waduh, siapa yang naikin lagi nih? Orang kayak gini ngapain? Biar tahu kalian ya, di sini kata kontol itu kamus biasa, bukan kata kasar. Di sini tuh Astagfirullahaladzim, kontol ya nggak Allah yang bahasa kasar. Di sini biar tahu, biar tahu La aja haula ya. wala quwata Di illa sini, di billah. sini, di sini, di Karena tempat kamu tinggal tinggal di sini. Yasin. Kata-kata kontol itu biasa, tinggal di ngerti nggak? Oh, biasa. Astagfirullahaladzim. Jangan Ya ditanggapi, Allah, ya Karim. jangan ditanggapi, biarin aja. Biasa. Naik turunin aja, turun lagi deh. Karena Naikin dia lagi. tinggal di tempat pelacuran, maka kata-kata itu biasa diucapin. Iya. Biarin aja Pak De. Nanti aku naikin lagi, tapi jangan dilawan, biarin aja. Dia mempertontonkan kebodohannya. Bagaimana Bu Rasmi? Gue naikin lagi. Nggak usah. Mau pelacur kok dinaikin. Dikali Pak De sama Bu Rasmi. Wah, ada orang kayak gitu Wah, ya. paling jijik dengan perempuan yang mulutnya asal jeplek. Paling jijik saya. Lunjak aja lehernya Pak De.
Karena nggak selayaknya perempuan seperti itu nggak selayaknya Bu Rama. Bu Rama sebagai perempuan bagaimana ketika ada perempuan ngomong asal jeplak gitu? Malu enggak? Iyalah. Ya enggak seperti itulah. Mungkin ini kebiasaan memang sukunya kali ya Pak D. Bukan. Dia tinggal di tempat pelacuran. Astagfirullahaladzim. Lagi birahi dia. Udah lama ditinggal suami. Lagi birahi dia itu. Udah lama nggak disentuh sama monyet. Gitu. Moko dong. Kayak gitu aja serangannya Pak D. Jadi Bu Rasmi ini udah lama nggak disentuh sama monyet. Jadi dia mencari di sini. Di sini salah alamat Bu Rasmi. Di sini nggak ada. Kasih alamatnya Bu Rasmi, nanti saya kirim dildo Yesus. Nih, aku tengokkan dildo Yesus ya. Dia minta lagi tuh naik Pak D. Nah, ini. Nanti saya kirimkan ke tempat dia nanti. Apa itu mau dikirim? Ini. Berarti Pak Desugi berarti baik lo mau ngirim-ngirim ke Bu Rasmi. Iya, saya kirimin nanti ke. Waduh naik lagi dia. Aduh. Kalau mau dia. Itu. Aduh. Mau dikirimi, sabar Bunda. Mau dikirimi sama Pak D itu apa? Nggak usah kau kirim-kirim ke apa, kau nggak usah. Ini saya kirimin ini. Ini Handi nih muncung kau bilang-bilang pelacur, mama kau pelacur ya, makanya muncung kau bukan saya. Nanti aku kirimin ya, nanti aku kirimin ini ya. Kasih alamatmu nih, kasih alamatmu nanti aku kirimin ini. Nah, mama nanti kau aku tuh yang kirimin ini. pelacur ya. Udah Pak D jangan dilayani Pak D. Nanti aku kirimin ini ya ke tempatmu. Kasih alamatnya, kasih. Aku kirimi dildo Yesus nih. Ini mantap nih, ada kepalanya nih, ada telurnya juga. Oh Pak D, kena YouTube. Kena YouTube kita Pak D. Masa saya dituduh? Astagfirullahaladzim. Ibu Rasmi kopinya nggak normal. Tapi Ibu Rasmi kok masih bisa diobati, disembuhkan lah. Jadi cara menyembuhkan orang kayak gini Bu Rasmi, bisa kasih resepnya ya. Kalau pagi-pagi bangun Bu Rasmi, kalau ada kebun, Bu Rasmi ke belakang cari daun sirih 3 lembar. Direbus. Kemudian setelah daun sirih, ambil juga daun pisang. Setelah ada daun pisangnya, enggak. Habis itu cari minyak goreng, diolesin dikit gitu ya. Masukkan daun sirihnya di situ. Baru habis itu daun sirih ambil batu 3, masukin dibungkus. Kemudian direbus. Setelah setengah matang ditelan. Nah gitu Bu Rasmi. Tapi jangan salahkan saya kalau lewat ya. Nyangkut ya. Betul. Belas ya anak muda ya. Kalau perempuan kayak gitu ya aja dimainin gitu. Bu Rasmi ini lagi ada problem Pak D. Menurut informasi penelusuran buku Tatang Sutarman, Bu Rasmi dia kan punya motor tuh Pak D. Motornya udah 3 bulan nunggak. Datanglah dek ke rumahnya gitu. Nggak berhasil mempertahankan argumennya, yang motornya diambil lah. Makanya dia marah-marah. Gitu. Itu ceritanya begitu. Coba naik. Jangan-jangan ini dia belanja online yang ditunjukkan tadi Ahisugi, bukan? Iya, gara-gara itu nggak nyampe-nyampe. Udah nggak ada dia, udah cukup, udah nggak ada. Gara-gara itu nggak nyampe-nyampe, dia birahi udah memuncak, dildonya belum datang. Aduh, parah. Kirain lebih parah ibu. Siapa yang satu itu di Bancur Batu? Darni. Ibu Darni mah masih mendingan dikit lah. Sampai seperti itu mulutnya dia. Dia masih bisa kita hormati. Mau tahu nggak ibu? Mau tahu nggak Ibu Darni kenapa nggak eksis lagi? Kenapa? Ya, menurut hasil penelusuran Badan Intelijen Tatang Sutarman, ternyata itu dia mendengarkan wejangan-wejangan sesama Oten bahwa jangan lagi naik diskusi, gitu. Jadi dia dengarkan, udah dia berjanji nggak naik lagi, kecuali lupa, kata dia gitu. Nggak mau lagi diskusi? Nggak mau lagi, kan udah berjanji dulu.
Tapi di Komal Oten masih naik. Masih naik sekali-sekali di sana. Tapi kalau masuk Komal Muslim nggak mau lagi karena takut diomelin gitu. Diomelin sama? Sama mereka. Karena Bu Darmi hanya dipermainkan katanya oleh Banjuma. Jadi apa? Objek derita gitu. Nggak ada perlawanan katanya. Kasihan ya. Mana nih? Udah nggak ada dia. Udah kita di penghujung bulan suci Ramadan juga ya, tinggal beberapa hari teman-teman. Bagi yang sedang mudik, hati-hati dalam berkendara. Keluarga Anda menanti di rumah. Bagi yang mengendarai roda 2, ya kurangi bawa banyak barang sama bawa anak kecil ya, apalagi perjalanan jauh. Karena udah disiapkan bis gratis kok itu. Jadi darilah pakai kendaraan roda 2. Bagi yang sudah terlanjur, hati-hati di jalan, capek istirahat, jangan dipaksakan. Yang mau hadir besok Dan di Masjid Nur Maulid ya besok ya Banyuma. Ya. Iya betul. Besok ya Banyuma ya di masjid kita. Besok. Ya. Untuk yang ada di Sulawesi Selatan, dihimbau untuk API Sulawesi Selatan dengan teman-teman Makassar Molab Center Indonesia, Arimatea juga ya. Kalau mendengarkan siaran ini, ya diminta kehadirannya ke Rumah Hobbit besok. Bukan besok, nanti siang. Nanti siang ya. Ya. Jadi